Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 September 2025 Masehi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada kali ini kita masih bisa melihat video ini, bisa mendengarkan, ya. Salawat dan taslim terhadap kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panitia, ya, panutan kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Lagi dan lagi kita ucapkan, kita yakini bahwa tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan kecuali ada pada pengamalan agama secara sempurna, yaitu sejauh mana kita taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau ada cita-cita selain itu adalah cita-cita semu, cita-cita palsu, dan cita-cita sia-sia. Karena hanyalah dengan agama ini hidup kita bermakna. Dengan agama ini kita memperoleh ketegangan, ketenangan, kenyamanan hidup. Bagaimana bisa kita menerima agama ini dan menyatakan bahwa kesuksesan hanyalah agama ini? Kebetulan ini hari Maulid, ya, kemarin Maulid, suasana Maulid. Hanyalah agama ini, agama Islam, yang memberikan berita bahwa nanti ada hidup sesudah mati. Nah, alam dibagi 5: alam aras, alam lauhul mahfud, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Pembagian alam seperti ini tidak ada di dunia, tidak ada di ajaran lain kecuali agama. Alam kubur, apa yang jadi di alam kubur? Misteri kalau akalnya saja mau dipakai. Di alam kubur hanya berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi alam akhirat, ketika sudah dibangkitkan bersama-sama, banyak peristiwa-peristiwa penting sesudahnya. Ya. Ada pemberian rapor catatan amal, ada melewati jembatan titian sirat, kemudian ada keputusan bahwa ada decision pengadilan akhirat oleh Allah SWT bahwa Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Itulah agama. Jadi sukses dunia, sukses alam kubur, sukses alam akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam suasana Maulid ini kita selalu berkeinginan kembali mengingat jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini ada 3 tercatat peristiwa penting
Bersyukurlah kalau kita mengoptimalkan, memaksimalkan peristiwa-peristiwa penting itu. Yang pertama adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Tanggal 13 Rabiul Awal itu disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa putih. 13, 14, 15. Olehnya itu, pada hari ini, hari Sabtu, siapa yang puasa putih, puasa sunat, kita bersyukur, kita kasih ucapan Alhamdulillah, Anda telah menjalankan sunnah Rasul. Dan bagi yang belum puasa putih, kita ucapkan pasan niat. Masih ada besok 14, 15. Ya, oleh karena 13-nya tidak terpenuhi, kita berharap bisa walaupun tidak sama nilainya, tapi ya kita lakukan juga di 16. Ya, ini penting diingat ya, bahwa dengan berpuasa ini menjalankan sunnah Rasul, kemudian ada pahalanya, kemudian membawa diri dalam suasana seperti Ramadan. Gimana? Tentu saja melaksanakan maulid ini sangat baik, ya, sangat baik. Akan tetapi bahwa karena pelaksanaannya ini 13, 14 dan 15 nanti, dan tiap tahun seperti begitu, alangkah baiknya kita bermaulid itu kita puasa sunat. Ya, seperti sekarang ini bagusnya puasa putih. Lalu bagaimana ada cara Ustaz kalau kita puasa? Ya ambil saja itu makanannya, baru bawa ke rumah pakai buka bersama. Ataukah acara maulid ini dirangkaikan dengan buka bersama? Ini lebih bagus ini. Ya, mulai asar misalnya kita maulid, kita hari ini yang dimuliakan, kita karena ini puasa putih, kita puasa dan berbuka bersama. Masyaallah, menguatkan agama, bukan untuk melemahkan agama. Ini adalah salah satu hikmah maulid. Wahai para teman-teman pendakwah, dakwakan ini. Jangan itu maulid kalau sudah 13 Rabiul Awal langsung kita kasih contohnya maulid pagi. Ya, lebih maulid dan ucapkan bahwa kita puasa sunat. Ya, bukan levelnya atau zamannya bahwa puasa sunat saja ini kan. Ulama katakan bahwa itu sunnah. Puasa sunat itu seperti salat sunat. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan rugi. Kalau tanggal 13 Rabiul Awal ini kita tidak puasa, rugi pahala, karena kita tidak tahu tahun depan kita masih hidup. Di samping juga puasa-puasa kita yang bolong, pahalanya bisa dia memperbaiki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa 13 Rabiul Awal ini hari kebesaran Islam ini. Yang selanjutnya yaitu puasa hari putih 13 Rabiul Awal, 14, 15. Kalau kita maulid lagi, memang kemarin kita peringati, kadang-kadang kita peringati, alhamdulillah kita peringati karena ada dakwah Islamnya di situ. Selanjutnya yang hari istimewa hari ini adalah tanda-tanda kebesaran alam. Ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah ada di alam ini. Sebentar itu kira-kira jam kita 1:30, 1:30 itu gerhana bulan, ya, gerhana bulan total.
Kenapa hari istimewa ini, gerhana total ini, gerhana bulan ini? Itu salah satu ayat Allah. Ya. Allah ciptakan kita, Allah pelihara kita, Allah yang kasih rezeki. Keyakinan ini yang akan dibangun di tingkat awal. Kemudian Allah yang kasih maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Masya Allah. Apa yang terbetik dalam hati Allah tahu. Nah, inilah yang kedua ini. Jadi sambil kita puasa, langkah baiknya kemudian bermaulid, mendengarkan tausiah agama. Kemudian tengah malam nanti kita akan lihat nanti yang namanya gerhana bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau puasa putih 13, 14, 15 Rabiul Awal. Jadi pada hari ini peristiwa yang kedua nanti pada jam waktu Indonesia bagian tengah ini, waktu Makassar, jam 1.30 tengah malam atau jam 1.30 tengah malam itu ada gerhana bulan ya. Nah, ini gerhana bulan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau di surah Yasin itu ada 3 kebesaran Allah yang disinggung di situ. Nah, pertama, keadaan bumi, ya. Kenapa bisa tumbuh-tumbuhan dan kita bisa makan hasil tumbuh-tumbuhan, padi, gandum. Kemudian, ini pergantian siang dan malam yang kedua. Ya. Nah, tanda kebesaran alam Allah ini ada di pergantian siang dan malam. Kenapa ini ada siang? Kenapa ada malam? Ya. Itu kebesaran Allah. Nah, inilah yang diperlihatkan di Ihsan ini, bahwa bulan itu yang kita lihat itu bulan, dia kelilingi matahari. Ya. Jadi bulan itu dia mengelilingi matahari. Sambil mengelilingi matahari, dia juga berputar mengelilingi bumi. Sambil berputar mengelilingi bumi, berputar juga pada porosnya sendiri. Mas, 3 kali berputar. Jadi bulan berputar pada porosnya sendiri, sambil berputar pada porosnya, bulan mengelilingi bumi. Bulan berputar pada porosnya mengelilingi, kemudian berputar mengelilingi bumi, berputar lagi mengelilingi matahari. Itulah dia bulan, kebesaran Allah. 3 putaran. Kalau bumi kita ini, bumi mengelilingi, berputar pada porosnya sendiri, kemudian bumi mengelilingi matahari. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebesaran Allah ini yang kita lihat nanti, bahwa gerhana bulan itu ada di gambar itu, bahwa itu matahari dulu. Matahari, ya, kemudian satu garis dia dengan bumi, bulan. Jadi matahari, kemudian bumi, kemudian bulan. Jadi boleh dikata, kalau caption sederhananya adalah bulan berada di belakang bumi, padahal bumi ini berada di depan matahari. Jadi cahaya matahari tidak sampai dengan di bulan. Ingat, bulan itu tidak ada cahayanya, sama dengan bumi. Cahaya yang kita lihat itu, kalau bulan bercahaya, hanyalah pantulan cahaya yang diterima dari matahari.
Ini bulan. Jadi pas nanti jam 1.30 waktu Indonesia bagian tengah, itu persis satu garis di sumunya, titik sumu matahari, titik sumu bumi, dan titik sumu bulan sama, sehingga cahaya matahari yang diterima bulan sama sekali tidak ada. Maka berubahlah bulan menjadi warna kemerahan seperti terbakar. Masya Allah. Kita lihat sebentar malam. Yang ada di Indonesia semua ikut ya. Jadi waktunya saja berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kata ulama, siapa yang menciptakan matahari? Mungkin semua sepakat. Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa memelihara matahari sehingga ada di posisinya? Siapa menciptakan bumi tadi sehingga ada posisinya, tidak bergeser? Siapa menciptakan bulan? Allah. Allah ciptakan matahari, Allah pelihara matahari, kemudian Allah menjamin tidak memberikan mudarat pada matahari. Tapi kalau makhluk ciptaannya kepada manusia, Allah menciptakan manusia, Allah memelihara manusia, dan Allah yang menjamin rezekinya. Inilah perkara-perkara agama yang patut dipahami. Nah, sambil itu kita mengerti bahwa kita juga ini bumi dengan matahari ada yang disebut dengan tata surya. Tata surya itu terdiri dari beberapa planet-planet. Ini kita lihat ini. Inilah sistem tata surya kita. Ini ada matahari yang kuning, baru ada Merkuri, ya, baru ada Venus, baru ada bumi. Jadi bumi kita ini dalam arah jarak matahari ada benda langit di depan kita, ya, ada Merkuri dan Venus. Di belakang kita ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Berhajat semua sama matahari. Matahari ini dananya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat besarnya, di depannya bumi ini dalam arah matahari ada planet namanya Venus. Masya Allah, Allah pelihara sehingga tidak terlepas orbitnya pernah berada dengan bumi. Allah pelihara Merkuri sehingga tetap dalam lintasannya tidak lepas dan menabrak bumi. Dan pengetahuan modern sekarang ini bahwa sistem tata surya ini ada Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto 9. Ya. Ada lagi sistem tata surya lain dan masih banyak sistem tata surya. Ya. Kumpulan daripada tata surya biasa disebut dengan dibuka. Masya Allah, banyaknya benda langit itu bermiliar-miliar. Banyak sunan tata surya ini Allah ciptakan ini. Sehingga kita berkata rugi kalau tidak menyembah Allah dengan cara Rasulullah SAW. Sekali lagi, rugi kalau tidak menyembah Allah dengan cara Rasulullah SAW. Selama 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Rasulullah di samping salat 5 waktu, salat duha dan salat tahajud, juga amalan mingguannya ini puasa Senin Kamis, dan amal bulanannya itu puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah seperti sekarang ini 13 Rabiul Awal. Jadi kita puasa. Baik, makasih karena waktu dulu telah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.